Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Statistik bersama saya Arif Prima Johan. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang proses strategic manajemen selanjutnya, yaitu internal assessment. Mungkin saya review sebelumnya bahwa proses strategic manajemen dimulai dari merumuskan atau menetapkan visi dan misi perusahaan. Nah, yang kedua adalah melakukan analisis lingkungan. Perusahaan boleh memilih apakah melakukan analisa eksternal terlebih dahulu atau melakukan analisa internal terlebih dahulu atau melakukannya secara bersamaan. Yang penting pada intinya adalah perusahaan harus melakukan assessment terhadap lingkungan bisnis baik eksternal maupun internal sebelum merumuskan objektif dan juga pendekatan strategi yang akan digunakan. Baik, ada beberapa key point yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu sebenarnya apa sih urgensinya melakukan internal assessment dan seperti apa kira-kira esensi dari melakukan internal assessment itu sendiri. Yang kedua, tentu kita perlu mengetahui kalaupun ingin melakukan external assessment, aspek apa saja yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita lewatkan dalam melakukan analisa internal. Nah, yang ketiga, kita juga akan sedikit menyinggung mengenai pendekatan analisa rantai nilai atau value chain strategi yang dikemukakan oleh Michael Porter terkait dengan bagaimana perusahaan menganalisa lingkungan internal mereka. Secara sederhana mungkin kita bisa mengkonseptualisasikan bahwa analisa internal adalah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kondisi-kondisi di dalam perusahaan, kondisi internal perusahaan yang pada dasarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jadi kita melakukan analisa terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, tujuannya gampangnya adalah bagaimana kita bisa menemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kalau kita menemukan kekuatan, lalu apakah kekuatan ini bisa kita manfaatkan, bisa kita eksploitasi untuk dijadikan sebagai keunggulan bersaing. Nah, terkait dengan kelemahan tentu bagaimana caranya kita menetralisir atau meminimalkan risiko dari kelemahan tadi atau secara bersamaan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, itu kira-kira secara konsep apa itu analisis internal dan tujuan dari analisis internal. Lebih jauh dijelaskan di dalam literatur manajemen strategik bahwa analisis internal itu berupaya untuk menemukan distinctive kompetensi. Distinctive kompetensi itu berarti adalah sebuah kemampuan organisasi yang membuat dia berbeda dengan organisasi lain. Nah, saya kembali kepada review mengenai kontingensi teori bahwa setiap organisasi memiliki permasalahan dan menghadapi situasi-situasi yang berbeda, termasuk memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga berdasarkan teori ini saja kita dapat mengatakan bahwa kondisi internal perusahaan meskipun dia berada pada industri yang sama sudah pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, perusahaan berupaya untuk menemukan perbedaan-perbedaan yang dapat dijadikan sebagai distinctive kompetensi yang membedakan mereka dengan perusahaan yang lain. Saya ambil contoh. Unilever dan P&G adalah perusahaan yang bergerak cenderung pada industri yang sama walaupun mereka adalah korporasi. Nah, tapi yang membedakan antara P&G dan Unilever, P&G memiliki distinctive kompetensi berupa kemampuan distribusi yang superior daripada Unilever. Sedangkan Unilever memiliki distinctive kompetensi yang cenderung unggul dari P&G berupa corporate brand yang lebih kuat. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan distinctive kompetensi.
Jadi di sini upaya perusahaan lebih lanjut adalah bagaimana dia bisa menemukan, membangun, memelihara, mengeksploitasi dan juga memanfaatkan secara berkelanjutan distinctive kompetensi yang dimiliki. Nah, kira-kira seperti itu esensi utama dari melakukan analisis internal perusahaan. Selanjutnya, proses dari internal audit itu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses dalam melakukan external audit. Pertama, informasi perlu dikumpulkan. Nah, perbedaannya dengan external assessment adalah jumlah orang yang terlibat dalam pengumpulan informasi tadi. Dalam internal assessment, kemungkinan melibatkan karyawan dengan skala yang besar itu sangat tinggi ya. Informasi-informasi dari unit terkecil itu bisa digunakan dalam analisa internal. Berbeda dengan analisis eksternal yang lebih cenderung melibatkan manajer-manajer pada level middle ke atas. Tapi dalam analisis internal, bahkan informasi yang berasal dari unit terkecil di dalam perusahaan itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi analisis. Tapi poinnya adalah yang pertama, perusahaan harus bisa mengumpulkan mengumpulkan informasi dari seluruh unit-unit yang ada di dalam perusahaan mereka. Informasi itu kalau boleh kita rincikan terkait dengan manajemen, proses manajemen, kemudian terkait dengan marketing, terkait dengan informasi keuangan perusahaan, terkait dengan informasi research and development. Ya, intinya ada informasi yang terkait dengan management function dan ada informasi yang terkait dengan business function. Nah, kemudian dalam proses tersebut selanjutnya perusahaan harus berupaya untuk mengintegrasikan dan menganalisis informasi-informasi tersebut sehingga dia bisa mengambil kesimpulan, mengambil insight-insight penting yang bisa diterjemahkan ke dalam opportunity dan threat yang ke dalam strength dan weakness yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi pertama kita cari informasinya, yang kedua kita asimilasi, kita olah, kita analisis, kemudian kita interpretasi, lalu memunculkan sekumpulan strength and weakness yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu proses umum ya dari analisis internal. Mungkin sepertinya mudah karena hanya ada 3 tahapan, tapi pada dasarnya ini adalah proses yang sangat kompleks karena untuk mengumpulkan informasi dan memfilter mana informasi yang relevan yang bisa kita gunakan itu juga sangat sulit, termasuk juga dalam analisis. Sebagaimana Anda tahu bahwa pendekatan analisis terkini itu tidak hanya berdasarkan data-data historis, tapi juga data-data yang sedang berjalan seperti yang banyak dibahas dalam bidang business analytics, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mampu membaca situasi yang lebih terkini daripada menggunakan pendekatan analisis yang tradisional. Nah, dan yang paling krusial di sini adalah judgment ya, judgment dari eksekutif, di mana mereka bisa membuat sekumpulan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dan membangun distinctive kompetensi dari informasi-informasi tersebut. RBV atau Resource Based View adalah sebuah pendekatan teori dalam bidang strategic management. RBV lebih berfokus kepada internal, jadi dia internal oriented. Nah, oposisinya atau pandangan yang berlawanan dengan RBV adalah pandangan industrial organization yang kita diskusikan pada topik sebelumnya, yaitu external assessment. Nah, IO itu adalah externally oriented, sementara
RBV adalah internally oriented. Secara mudahnya kita dapat memahami bahwa RBV mendukung atau mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan akan bisa lebih sukses atau bisa memperoleh sustainable competitive advantage jika mereka memiliki sumber daya yang unik. Nah, poinnya di sini adalah jika perusahaan memiliki sumber daya yang unik. Unik dalam artian distinktif seperti apa yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu sumber daya yang mereka miliki yang bisa dijadikan sebagai sumber keunggulan bersaing dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Ataupun kalau dimiliki oleh perusahaan lain, sumber daya perusahaan kita jauh lebih superior. Nah, para pendukung teori ini mengatakan bahwa setidaknya perusahaan dapat memiliki sumber daya keunggulan bersaing. Perusahaan dapat memiliki keunggulan bersaing atas 3 resource utama. Yang pertama adalah physical resource, yang kedua adalah human resource, dan yang ketiga adalah organizational resource. Physical resource seperti fasilitas-fasilitas fisik pada umumnya ya, seperti sumber daya gedung, bangunan, atau kalau gedung bangunan mungkin biasa ya, tapi biasanya mesin, teknologi, kemudian kalau di perusahaan-perusahaan pertambangan atau perusahaan konstruksi persemenan itu natural resource-nya itu masuk ke dalam kategori physical resource. Nah, human resource tentu saja seperti kompetensi, sumber daya manusia, training, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan human. Dan yang terakhir ada organizational resource terkait dengan struktur, budaya, kemudian operasi, kemudian juga know-how-nya perusahaan atau capability-nya perusahaan. Nah, itu adalah resource yang bisa dijadikan sebagai sumber keunggulan bersaing. Termasuk juga sebenarnya resource yang bisa dijadikan sebagai keunggulan bersaing dapat dikategorikan kepada tangible dan intangible ya. Tangible artinya resource yang tampak atau bisa dilihat secara jelas, dan ada resource yang sifatnya intangible yang kemudian tidak tampak, tidak bisa dirasakan oleh panca indera dan tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Nah, perusahaan juga bisa memiliki resource dalam bentuk lain seperti brand, trademark, paten. Itu juga merupakan jenis-jenis organizational resource kalau kita kelompokkan ya, seperti Coca-Cola dan Pepsi dan juga McDonald's yang kemudian dapat bersaing menggunakan kekuatan brand yang mereka miliki. Nah, itu kira-kira jenis-jenis dari resource yang bisa kita eksploitasi sebagai sumber keunggulan bersaing. Nah, menurut para ahli atau di sini disampaikan ini menurut Robert Grant, salah satu pakar strategic management, kenapa perusahaan harus berfokus internal ya. Mungkin ini penting untuk sekaligus kita memahami teori RBV ini atau resource based view ini secara lebih komprehensif ya. Kenapa orang-orang yang mendukung teori ini lebih memilih fokus internal daripada fokus eksternal, tapi tanpa mengesampingkan pentingnya fokus eksternal. Eksternal tentu harus tetap dilakukan, tapi orientasi utama diberikan atau penekanan utama diberikan kepada faktor-faktor internal. Nah, menurut Grant, di dalam lingkungan bisnis di mana preferensi konsumen cenderung berubah-ubah, berarti dia volatility-nya tinggi. Kemudian di mana identitasnya konsumen itu berubah secara terus-menerus dan teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan konsumen itu juga berkembang secara terus-menerus, menjadikan orientasi eksternal atau berorientasi eksternal tidaklah bisa dijadikan sebagai fondasi atau dasar yang kuat dalam menyusun strategi.
karena besar kemungkinan strategi yang kita susun akan usang seiring dengan terjadinya perubahan yang dramatis pada lingkungan eksternal. Maka implikasinya apa? Kita juga harus secara terus-menerus memperbaharui strategi. Dan sebagaimana Anda pahami bahwa strategi adalah sesuatu yang horizonnya jangka panjang, yang efeknya jangka panjang, yang kemudian tidak bisa atau kecil kemungkinan untuk dirubah dalam jangka waktu yang pendek. Ingat, konsekuensi dari satu pilihan strategi akan berdampak kepada operasional perusahaan. Contoh, jika perusahaan memilih strategi yang berfokus kepada pengurangan biaya, maka mereka harus berupaya untuk melakukan efisiensi secara ketat pada setiap aktivitas dan memproduksi dengan skala yang optimum. Dan untuk memproduksi skala optimum mereka harus melakukan investasi besar-besaran di awal sehingga biaya produksi dapat menurun sejalan dengan peningkatan jumlah produksi. Nah, Anda bayangkan kalau investasi besar ini harus dirubah atau diperbaharui karena perusahaan mengubah pendekatan strateginya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Jadi menurut Robert Grant, terlalu berfokus kepada lingkungan eksternal justru akan menyulitkan perusahaan, sehingga fokus internal akan lebih membuat perusahaan bisa mengembangkan identitasnya, bisa mengembangkan kompetensinya, dan bisa mengembangkan distinctive kompetensinya, sehingga para konsumen dapat mengetahui ciri khas dari satu perusahaan tertentu dan identitas dari satu perusahaan tertentu, dan bisa mengandalkan distinctive kompetensi tadi untuk bersaing di industri dan di tengah-tengah persaingan bisnis. Nah, mungkin seperti itu mengapa para pendukung RBV lebih cenderung untuk berfokus kepada lingkungan internal. Nah, saya kembali lagi ke awal tadi, sebagaimana disampaikan bahwa pendekatan RBV ini mengatakan perusahaan yang sukses adalah mereka yang memiliki unique resource yang dapat dijadikan sebagai sumber keunggulan bersaing. Nah, kita akan identifikasi kriteria seperti apa yang disebut sebagai unique resource, atau perusahaan seperti apa yang memiliki sustainable competitive advantage menurut sudut pandang dari resource based theory. Nah, dijelaskan yang pertama, perusahaan harus memiliki sumber daya yang valuable, sumber daya yang bernilai. Jadi bernilai di sini artinya dia memiliki nilai secara material, sesuatu yang dapat dikomersialisasikan, sesuatu yang dapat dikapitalisasikan, sehingga dia memberikan manfaat kepada perusahaan. Nah, misalnya perusahaan memiliki resource sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sesuatu yang sangat bernilai dan dia bisa dimanfaatkan di dalam proses bisnis sehingga memberikan keunggulan bagi perusahaan. Itu artinya valuable. Atau perusahaan seperti PT Semen Padang itu memiliki hak untuk mengeksploitasi gunung batu kapur yang ada di dekat pabrik. Nah, itu adalah valuable resource. Ketika diproses di pabrik, maka sumber daya alam tadi dapat dijadikan semen dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh perusahaan. Jadi harus ada sumber daya yang dapat dikapitalisasi. Tapi itu saja tidak cukup menjadikan perusahaan memiliki unique resource. Sumber daya yang dimaksud tadi haruslah sumber daya yang langka, yang sulit untuk ditemukan, atau kalau bisa tidak ditemukan di tempat lain. Nah, itu yang dimaksud dengan langka. Kembali ke prinsip-prinsip ekonomi bahwa scarcity merupakan atau kelangkaan merupakan sebuah kondisi di mana dapat menjadikan harga-harga menjadi tinggi. Jadi kalau sumber daya kita langka, maka sumber daya yang kita miliki dapat menjadi sumber daya yang lebih bernilai. Jadi nilainya bertambah seiring dengan kelangkaan sumber daya tadi. Uang merupakan salah satu sumber daya. Jadi perusahaan yang memiliki modal finansial yang besar itu dapat kita katakan dia memiliki sumber daya yang valuable. Tapi apakah uang merupakan sesuatu yang langka dan sulit ditemukan? Tentu tidak.
banyak perusahaan yang kemudian bisa, atau startup terkini kalau Anda perhatikan perkembangannya, itu mereka mulai dari sumber finansial yang kecil, tapi kemudian sumber finansial itu berkembang seiring dengan datangnya investor baru yang membawa uang, sehingga uang tidak bisa kita katakan sebagai sumber daya yang langka. Memiliki uang atau memiliki liquid cash memang perlu karena dia berharga, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sumber keunggulan, tidak bisa dijadikan sebagai distinctive kompetensi karena dia sifatnya tidak langka. Nah, yang ketiga, kriterianya adalah sulit untuk diimitasi, hard to imitate. Ketika perusahaan memiliki sumber daya yang sulit untuk diimitasi, maka kemungkinan besar tingkat kelangkaan tadi akan terjaga. Nah, bisa jadi suatu sumber daya itu langka, tapi dia mudah untuk diimitasi. Nah, bisa Anda lihat ya, ada produk-produk yang kemudian produk KW-an lah kira-kira ya, ada tas Louis Vuitton yang KW sekian, ya, tas Hermes yang KW sekian, gitu. Itu kan brandnya bisa diimitasi, bisa ditiru, tapi pada dasarnya ada proses proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saya sebut tadi yang tidak dapat ditiru. Jadi kekuatannya sebenarnya bukan pada desain, karena desainnya Louis Vuitton dan desainnya Hermes itu mudah untuk ditiru. Tapi kenapa dia tetap bertahan dan tetap leading di dalam industri tas? Dalam industri tas eksklusif, karena ada sumber daya lain, bisa jadi itu adalah proses, bisa jadi adalah bahan baku, bisa jadi know-how yang kemudian itu tidak atau sulit untuk diimitasi, sulit ditiru oleh perusahaan lain. Baik, tiga ini adalah kriteria dari unique resource atau distinctive kompetensi yang harus dimiliki oleh perusahaan menurut teori resource based view. Nah, pakar yang lain seperti Barney itu menambahkan satu kriteria lagi, yaitu organize atau dapat dikelola. Jadi sumber daya yang kita miliki haruslah sumber daya yang bisa kita kelola. Kelola di sini artinya bisa kita jaga, bisa kita maintain, bisa kita eksploitasi, dan bisa kita eksplorasi.